Merdeka. Saya Arto Biantoro. Dan hari ini podcast Nusantara ingin membahas tentang Candi Borobudur. Sebuah candi yang menceritakan tentang kehidupan manusia mulai sejak lahir sampai kemudian tahapan berikutnya. Sebuah peradaban 1200 tahun yang selalu menggugah saya untuk mempelajari dan memahami lebih dalam tentang narasi Candi Borobudur. Kita beruntung hari ini kita kehadiran satu sosok yang telah menulis buku juga dan kemudian membawa kita untuk memahami lebih dalam tentang Candi Borobudur. Bersama dengan kita Dr. Anes Handaka Vijananda. Beliau adalah penterjemah Tripitaka dan founder dari Ehipasiko Foundation. Selamat datang, Romo. Ya, terima kasih Mas Arto telah mengundang kami. Romo, kalau bicara soal Candi Borobudur selalu menggugah, kayak selalu mengingatkan kita seolah-olah ini bukan sebuah narasi atau cerita yang ditulis 1200 tahun yang lalu, karena masih sangat relevan dengan kita hari ini ya. Banyak dari kami yang mungkin sudah belajar tentang Candi Borobudur sejak masih sekolah ya, sejarah, dan tapi selalu ada temuan menarik, sudut pandang baru, dan pemahaman-pemahaman yang menurut saya selalu relevan kalau diceritakan. Nah, hari ini mungkin kita bisa digali, mudah-mudahan pemirsa kita juga bisa, yang ini saya baru tahu, ini saya baru tahu ya. Tapi kita mulai dulu dengan sejarahnya nih. Kalau kita bicara sejarah, selalu kita bicara abad ke-8 gitu. Sementara kemudian apakah 100 tahun ya dibangunnya. Yang benar atau versi yang Romo temukan samakah? Ya, jadi secara umum sama kurang lebih ya. Sebenarnya tidak ada satu angka pasti tahun berapa Ya. Mahastupa Borobudur itu didirikan. Ya. Tapi kira-kira pendekatannya bahwa Borobudur itu dimulai sekitar 780. Jadi selama 60 tahun, ada yang bilang 75 juga. 100 bahkan. Ada yang bilang 100 juga, ya. Ya, it's okay gitu ya. Jadi kira-kira 60 sampai 100 tahun itu selesai dalam masa mungkin tiga generasi kira-kira gitu. Kemudian berakhir di zaman Raja Semaratungga. Ya. Ya, di Mataram kuno itu. Ini masih wangsa Syailendra. Masih wangsa yang sama. Kemudian kronologinya setelah itu kira-kira 90 tahun atau 1 abad kemudian ditinggalkan. Karena pusat pemerintahan kerajaan itu kan berpindah ke Jawa Timur. Dipindahkan konon oleh Empu Sindok gitu, pergi ke Jawa Timur. Kemudian abandon, tertinggal selama hampir 1000 tahun. Sampai kemudian pada awal tahun 1815-an begitu, bukan ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles gitu ya. Maksudnya bukan ditemukan tapi dicatat gitu. Dicatat. Penemunya kembali siapa ya? Tentu penduduk lokal tidak pernah merasa kehilangan, kan sudah tahu eksistensinya. Ada sebuah candi, Mahastupa, mandala di sana, tapi dilaporkan kepada sang gubernur, kemudian dicatat di buku beliau. Nah, dari situlah kita punya satu jejak rekaman sejarah di situ. Ya, terima kasih kepada beliau juga yang sudah mencatat di buku beliau The History of Java. Kemudian 100 tahun kemudian pada 1907 sampai 4 tahun kemudian dipugar oleh Theodor van Erp. Ya. Kemudian 60 tahun kemudian dipugar juga oleh pemerintah RI atas kerjasama dengan UNESCO ya. Memang candinya memang tidak dipergunakan lagi ya? Waktu itu ya jelas tidak berfungsi sebagaimana ditujukan atau targetkan sejak pembangunan awalnya sebagai sebuah tempat yang akan kita bisa bahas mungkin untuk keperluan spiritual, suatu peta spiritual semacam itu. Tidak berfungsi sebagaimana layaknya. Ya. Nah, begitu mulai punya teknologi, dipotret dari atas, bentuknya kotak dan bujur sangkar. Ya, mulai tampak gitu. Waktu itu belum dari atas ya, belum ada drone, belum ada satelit gitu ya. Tapi dari bentuknya dari sini aja penampang lintangnya sudah tampak bahwa itu bentuknya tuh kotak, bujur sangkar bahkan gitu, dan tengahnya ada lingkaran-lingkaran gitu. Gitu, Mas. Nah, apa makna dari kotak dan bujur sangkar? Waktu itu mungkin mereka belum tahu itu apa gitu ya, kok unik gitu ya. Nah, tetapi kalau sekarang kita lihat ke rujukan-rujukan dari ikonografi di berbagai cross reference dari berbagai bangunan yang identik dengan itu disebut sebagai mandala. Mandala itu artinya lingkaran, tetapi bukan sembarang lingkaran gitu ya. Tapi memang ada pakemnya begitu. Kalau mandala dalam arti tempat untuk puja umat Buddha, itu ada kotak, kemudian ada lingkaran, bisa beberapa layer. Kalau dalam hal Borobudur itu ada 10 layer gitu ya.
Kemudian ada 4 penjuru, gerbang 4 penjuru utara, barat, timur, selatan. Nah, itu pakem itu disebut sebagai mandala. Untuk keperluan puja, bisa untuk peta karir spiritual. Nah, seperti itu. Artinya memang sudah ada makna filosofi dan makna spiritual. Ya, dan itu sudah referensi sudah ada sejak lebih lama daripada Candi Borobudur itu sendiri. Jadi bisa dipastikan bahwa Candi Borobudur secara arsitektur merujuk ke struktur mandala itu. Ya. Apa maknanya berarti, Romo? Ya, sebenarnya mandala itu sendiri makna spiritualnya adalah lambang universe, semesta. Semesta yang bersifat fana atau anicca. Anicca itu tidak tetap, tidak permanen begitu. Ya, selalu dalam keberubahan terus. Bahkan kalau di tradisi Tibet kita membentuk mandala dari pasir itu, Mas Arto mungkin pernah lihat pewarna-warni. Kemudian akhirnya setelah beberapa bulan dibikin, ditiup, dihancurkan sengaja untuk merenungi bahwa dalam kehidupan ini pun kita bisa melihat ketidaktetapan itu, perubahan itu. Apapun yang muncul, bertahan pasti akan berlalu. Ada istilah this too shall pass. This too shall pass. This Ya. too shall pass. Ini pun akan berlalu. Ya, sesuai dengan itu. Tingkatan sekarang. Yes. Mengapa 10? Kenapa nggak 8, 7? Oke, very good question, Mas Arto. Jadi 10 ini ada pakemnya juga, ada rujukannya. Rujukannya kalau kita lihat dari Mahastupa Borobudur itu dari sebuah sutra namanya Dasa Bhumika Sutra. Ya, jadi artinya dasa itu 10, bumi itu adalah tataran, jadi level gitu. Sutra artinya adalah khotbah atau pembabaran. Jadi ajaran Buddha mengenai 10 tataran dari kita orang-orang biasa ini. Kalau kita mau menjadi Buddha harus melalui 7 tingkat atau 10 level kecerahan ini. Nah, di situ makanya Borobudur kita sinyalir, kita identifikasi dibikin berdasarkan sutra Dasa Bhumika itu. Dan kebetulan juga sutra itu adalah satu sutra di antara sutra yang lebih tebal, salah satu babnya mengenai Dasa Bhumika, ada satu sutra namanya Awatangsaka Sutra. Nah, di situ tidak hanya sutra ini yang dibikin untuk 10 referensi itu, kemudian ada sutra terakhirnya itu adalah Gandavyuha Sutra. Itu adalah rujukan untuk relief yang sangat banyak, ada sejumlah 460 relief Borobudur yang di level 2, 3, 4 itu merujuk ke sutra Gandavyuha. Dan kedua sutra ini, yang Dasa Bhumika dan Gandavyuha itu ada di dalam satu sutra tebal, Awatangsaka Sutra. Ini merupakan sutra salah satu yang paling penting dalam tradisi Mahayana Vajrayana. Apa yang kita bisa pelajari dari relief selain memang kemudian ini cerita tentang kehidupan semakin tinggi, semakin bijak ya, semakin mulia. Ya, jadi kalau kita lihat ya sebelum bicara mengenai relief ya, karena terkait sekali Mas Arto. Jadi Borobudur itu kan dari 10 level. Level ini kalau kita breakdown bisa menjadi 3 sebetulnya. 3. Kalau sekarang kita tahu bahwa ada teori yang mengatakan bahwa Borobudur itu ada 3 dhatu. Ya toh, jadi ada Kama dhatu, Rupa dhatu, Arupa dhatu. Nah, ini teori yang sudah lampau dan sebetulnya tidak ada rujukan pustakanya. Secara kanonik itu tidak terlalu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ini yang diceritakan tour guide nih biasanya. Sangat populer, sangat populer. Dan kalau saya memberikan pelatihan-pelatihan di Borobudur, saya selalu bilang bahwa itu, saya tidak berani bilang benar atau salah, tapi itu satu teori demikian. Silakan semua orang punya teori, pendekatan masing-masing. Welcome, ini sangat demokratis sekali ya, terbuka gitu ya. Tapi kami juga menyodorkan satu proposal bahwa kalau mau menggunakan 3 layer semacam itu, yang kami ajukan adalah Borobudur ini apa? Sebetulnya kita melihat adalah satu fitur dari Buddha yang disebut Trikaya. Borobudur disebut juga Jinalaya, berdasarkan prasasti Kamuyungan. Jinalaya itu adalah kediaman Buddha. Jadi Buddhanya di mana? Nah, itu banyak Buddha di sana kan ya. Seluruh tubuh atau bentuk dari stupa Borobudur sendiri itu homolog dengan tubuh Buddha yang sedang bersemadi, dari bawahnya kakinya, kemudian badannya, kepalanya, kemudian di sini ada auranya seperti itu ya. Kemudian Buddha-Buddhanya di sana banyak. Nah, ini kediaman Buddha atau rumahnya Buddha. Nah, kemudian kita bisa lihat teori Trikaya dari ajaran Mahayana juga. Trikaya itu ada tubuh Buddha ada 3. Yang pertama itu disebut Nirmanakaya. Kemudian yang kedua adalah Samboga Kaya, yang ketiga adalah Dharma Kaya. Kan terkait dengan relief tadi. Jadi di mana 10 level itu, level 1 sampai level 6 itu adalah Nirmana Kaya atau tubuh penjelmaan Buddha. Di mana Buddha itu digambarkan, diukir di relief-relief, sedang berinteraksi dengan kita, muncul kelihatan
bersama dengan Hmm. manusia dan bukan manusia, dewa dengan hewan segala macam gitu Ya. ya. Kemudian di level berikutnya, di level 3 berikutnya, 6, 3, 9, satu lagi satu di atas. Ya. 3 ini di tempat stupa-stupa 72 Ya. itu, nah itu adalah tubuh kebahagiaan Buddha, Sambhogakaya. Memang ciri khasnya sama. Sambhogakaya ini Buddhanya selalu dalam postur mudranya Dhamma Cakra, Ya. mengajarkan Dharma. Buddhanya tidak hanya semedi saja, tapi ya bersemadi di dalam stupa, hening, dalam keheningan, tapi mengajar kepada semua makhluk. Nah, di 3 itu, 3 level. Kemudian level terakhirnya Dharmakaya, di mana tidak ada lagi Buddha di sana. Karena tubuh Buddha, tubuh Dharma itu sama. Semua sudah di satu di stupa puncak atau stupa induk itu. Nah, inilah pendekatan atau teori baru yang kami proposalkan 6, 3, 1, 10 level, ya 3 kaya, 3 tubuh Buddha. Seperti itu. Nah, tadi kalau Mas Harto menaikkan tentang relief-relief, nah kita membahas yang di paling bawah ini, dari level 1 sampai 6 ini gitu. Ya. Di buku ini 1460 ya. Ya, Itu adalah jumlah jumlah panel relief relief. yang naratif, Mas. Ada juga relief yang dekoratif. Itu bingkai-bingkainya di kiri kanan seperti itu. Kalau dihitung itu ada 1212. Ya. Jadi total tambah 1460, all together total ada 2572 sekitar segitu. Ya. Ada beberapa narasi mengatakan, oh masih ada di bawah, belum digali, itu Iya, bener nggak? itu termasuk di sini. Oh termasuk di Itu sini. termasuk 160 ya, 160 di bagian bawah itu Ya. ada di jajaran relief Karmawi Bangga. Ya. Di Ya. sana ada. Saya membayangkan itu menghatnya gimana ya? Ya, Berapa ini orang makanya ya? bisa sampai 60 sampai 100 tahun tadi itu kan. Lama sekali itu. Tapi memang tidak ada catatan kitab gitu kan yang menjelaskan tentang adanya sepotong-sepotong. Tidak, demikian Mas Arto. Jadi relief itu kalau kita identifikasi, itu yang kami lakukan selama 10 tahun terakhir ini dalam buku ini. Kemudian itu terdiri dari 5 bagian, 5 segmen. 5 segmen relief yang mana berasal dari 5 sutra atau 5 kitab suci di dalam ajaran Buddha Mahayana. Jadi yang pertama misalnya tadi yang pondasi paling bawah yang sekarang diuruk kembali itu adalah seri relief Karmawi Bangga. Kemudian di atasnya lagi itu ada tentang riwayat Buddha yaitu Lalita Wistara. Kemudian di depannya itu Jataka, itu kehidupan lampau Bodhisattva Gautama. Kemudian masih di level 1 juga ada seri relief Awadana, itu past life atau kehidupan Bodhisattva Buddha dan para siswanya. Kemudian yang paling banyak yang jumlahnya 460 itu adalah seri relief Gandavyuha. Ya. Dari 5 sutra utama inilah menyusun 1460 relief itu. Ya. Ya, tapi artinya dalam catatan sejarah berapa ribu orang yang mengerjakan berasal dari mana memang Ya, itu tidak tercatat ya, tidak ada prasastinya catatannya. Tapi pasti bisa dipastikan bukan hasil kerja satu orang artis saja. Senimannya banyak. Mungkin supervisornya begitu bisa ada beberapa gitu ya. Apa yang ada di dalam buku ini, Romo? Buku ini sebetulnya merupakan buku panduan. Kalau kita jalan-jalan ke Borobudur, biasa kita kan tidak bisa membaca atau mengenali relief-reliefnya. Kita membutuhkan bantuan pemandu wisata di sana. Bahkan tidak cukup waktu juga. Kalau ke sana dibatasi cuma 1 jam atau maksimum 2 jam. Kalau yang di Ziarah Dhammayatra itu 2 jam, tetap tidak bisa. Nah, ini mungkin kita tujukan untuk satu sebagai buku panduan. Seluruh relief itu kita berikan caption, keterangan. Jadi Anda kalau ke sana bisa membawa buku ini, kemudian kiri kanan kulihat saja. Banyak relief kita bisa membaca, langsung tahu, oh ini relief ini, secara berurutan, komplit. Titik nolnya di mana ya berarti, Romo? Nah, kita selalu mulai masuk itu dari pintu timur. Pintu masuk biasa itu arah timur. Karena timur itu bahasa Sanskertanya adalah purwa, alias purba. Purba artinya apa? Early, duluan. Jadi kardinal utama itu kalau menurut budaya timur, Hindu Buddha itu dari timur, bukan utara. Kalau menurut Western kan mungkin utara kardinal utama ya. Timur, kemudian kita melakukan pradaksina. Pradaksina itu artinya pra atau artinya menuju atau ke, daksina itu menganan. Jadi menganan. Jadi kita memang belok ke kiri, tapi daksina artinya juga ke selatan. Jadi
Dari timur ke selatan, artinya menganankan objek puja yang kita hormatin di selalu sisi kanan tubuh. Baru jalan ke kanan. Jalannya gini, searah jarum jam kalau orang Serang bilang. Ini di lantai 1, kemudian naik lagi dari timur lagi, gerbang timur, lantai 2, naik lagi timur, lantai 3, dan seterusnya sampai ke atas. Relevansi. Hari ini mengapa seolah-olah membaca relief itu seperti seolah-olah bagian dari refleksi kehidupan kita dan terasa sangat relevan sekali. Benar sekali Mas Arto. Jadi kalau saya lihat ya, hal yang paling istimewa dari Mahastupa atau Mahamandala Borobudur kita ini adalah reliefnya. Ketika saya melakukan riset, pembandingan juga, berkunjung ke negara-negara Buddhis dan membandingkan struktur-struktur yang hebat di sana, Borobudur ini bukan yang paling tinggi, bukan yang paling besar, ya, bukan yang paling mewah gitu, ya, tetapi adalah struktur yang paling banyak reliefnya. Itu yang membuat Borobudur paling istimewa. Reliefnya itu dan bercerita, bukan asal dekorasi saja gitu ya, tapi naratif tadi itu. Jadi ini aset utama kita adalah selain mandala terbesar, stupa terbesar, dan bisa dinaikin juga. Tidak banyak, sangat sedikit stupa yang sakral yang boleh dinaikin. Ya. Kecuali Borobudur ini boleh dinaikin, beruntung sekali. Saya ingat gara-gara Romo bicara Myanmar kan ada Swe Dagon. Ya, saya tinggal di sana 20 itu tahun. Nggak bisa dinaikin itu. Hanya petugas saja, biksu-biksu dan petugas sana itu pun hanya sampai di level 1. Ya, di atasnya nggak boleh, kecuali sedang mau mengecat atau melapisi emas ya boleh. Tapi untuk kita pengunjung, turis gitu, boleh sampai naik atas itu luar biasa sekali gitu loh. Ada wacana juga, kenapa nggak dilarang naik saja sih? Nah, pemerintah kita ini sudah sangat murah hati loh, mengizinkan, tentu saja dengan banyak etiket ya. Jangan sampai merusak, jangan menyentuh reliefnya, jangan bersandar, karena keringat kita ini juga bisa mempercepat pengausan dari relief tersebut begitu. Ya, jadi gitu Mas. Jadi paling istimewa adalah reliefnya. Relevansinya itu ini adalah mengandung pesan moral, spiritual yang sangat hebat. Di mana merupakan satu panduan cara hidup bodhisattva. Bodhisattva adalah makhluk kecerahan. Belum mencapai kecerahan, tapi menuju kecerahan. Bodhisattva, makhluk kecerahan. Jadi untuk menjadi tercerahkan sempurna, kita itu harus punya satu karir. Nah, karirnya bisa di-break menjadi 2, yaitu compassion and wisdom. Setiap hari kita berlatih supaya makin welas asih, compassion, dan makin wise, punya kebijaksanaan. Ini 2 sayap menuju kecerahan sempurna. Nah, itu tergambar, direpresentasikan di relief-relief itu. Jadi kita kalau pradaksina, membaca relief itu, kita terinspirasi bagaimana membuat kita makin welas asih, makin bijaksana, dari kehidupan demi kehidupan, sampai menuju puncak, menuju mendekat dengan para Buddha, bahkan menjadi Buddha itu sendiri. Itukah sebabnya mengapa banyak komunitas Buddhis yang bilang bahwa ini sebenarnya bukan soal Buddhis nih, ini soal kebaikan gitu. Exactly. Saya kalau bilang ini hanya untuk Buddhis saja malah terlalu membatasi ya. Pasti tujuan bukan itu. Sekarang Buddha pun ya manusia seperti kita ya. Ya memang superhuman juga beliau gitu ya, superhuman tapi juga manusia. Superman pun sekarang juga kepengen jaga manusia, bukan alien gitu kan. Ya, lagi ngetren sekarang ya. Jadi Buddha pun seorang manusia yang berjuang betul-betul dari bawah, dari berbanyak kehidupan lampaunya ya, sampai menyempurnakan diri, mengumpulkan atau menghimpun yang namanya paramita. Paramita itu artinya adalah kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan compassion dan wisdom, kewelasan dan kebijaksanaan itu. Sampai akhirnya menjadi Buddha, lah tamatnya menjadi Buddha. Jadi ini berlaku universal, semua makhluk. Entah Anda Buddhis atau non-Buddhis, tidak masalah. Bahkan sebagai pemuncak relief itu, ada satu lantai yang paling atas di seri relief yang di lantai 4, Mas Aryo. Ada yang disebut relief seri Bhadrachari Pranidhana. Apa artinya relief seri Bhadrachari Pranidhana? Kenapa ditaruh di paling atas, bukan di bawah atau di tengah? Karena merupakan tujuan akhir. Ya, final chapternya dari seluruh perjalanan relief ini, peta spiritual ini, untuk melakukan tadi itu Bhadrachari Pranidhana, artinya sumpah berbuat kebajikan. Exactly, literal meaningnya adalah seperti itu. Jadi kita harus bertekad, berikrar, bersumpah, apapun terjadi, saya akan terlalu bersumpah untuk selalu melakukan kebajikan kepada siapapun. Plus yang kedua, ciri khas dari Borobudur juga, tidak hanya berbuat kebajikan. Di dalam Bhadrachari Pranidhana yang sudah saya terjemahkan juga, sutra aslinya, itu menginspirasi kita untuk melakukan satu kebiasaan.
para bodhisattva itu mempersembahkan kebajikan kita kepada semua makhluk. Jadi menghadiahkan. Jadi kalau kita kasih hadiah Mas Arto misalnya kan buku atau makanan begitu ya Mas Arto ya. Tapi enggak, saya berbuat baik, saya persembahkan kepada Mas gitu. Ngajak Mas, ayo dong, ikut happy dong. Ini berbuat baik bersama-sama. Syukur-syukur bisa terlibat begitu. Nah ini tradisi Buddhis, tradisi Borobudur. Kita berbuat baik dan ngajak-ngajak orang lain berbuat baik juga. Ya. Mempersembahkan kebajikan. Itu poin menarik Romo Handaka, karena kalau kita bicara hari ini kepada generasi muda, tadi saya membayangkan kan 2,5 jam itu udah cepat banget ya. Ngebut. 3-4 jam ya kalau idealnya begitu. Ideal ya. Iya. Bagaimana kemudian anak-anak muda bisa memahami pesan ini, katakanlah tanpa harus melewati relief atau datang ke Borobudur. Apakah itu relevan hari ini dengan melakukan pendekatan-pendekatan kreatif lah? Membaca buku ini kan juga menjadi salah satu cara ya. Iya. Tapi menurut pandangan Romo memang ya ini kan pendekatan tradisional ya. Memungkinkan sebetulnya. Ya kalau tidak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Terbaik tentu datang sendiri ke Mahastupa Borobudur. Kalau bisa jalan di sana 1 jam 2 jam, ya bisa berkali-kali juga bagus gitu ya. Kemudian bisa juga sekarang sudah ada foto-foto yang divideokan 3D foto yang diluncurkan juga oleh Kemenak Bimas Buddha, bisa dilihat di website gitu ya. Bisa lihat jalan-jalan sana seperti Enkarta zaman dulu gitu ya. Kita pakai kursor geser kiri geser kanan tuh bisa juga. Tetapi kalau masalah penyerapannya atau immersionnya kan tidak sebaik kalau kita come and see tadi, datang and melihat Ehipassiko langsung ke candi itu sendiri kan ya. Juga tentu bisa membaca dari buku yang kami susun ini, tapi ini membantu sekali. Dan kalau mendapat buku ini dibawa juga ke sana, dicocok-cocokin. Oh ini relief apa, langsung terinspirasi begitu. Romo, ini pertanyaan terakhir. Puluhan tahun mempelajari agama Buddha, 10 tahun terakhir mendalami ini. Apa makna spiritual dan apa makna yang kemudian menegaskan perjalanan panjang hidup Romo yang kemudian mengatakan sesuatu dari temuan ini? Ya, secara pribadi ketika saya mendalami relief-relief inspirasi dari Mahastupa Borobudur itu, saya menemukan satu poin bahwa kalau kita itu mau menjadi baik, kita tuh harus serius, harus sungguh-sungguh, sampai bersumpah tadi itu. Menjadi baik saja tentu semua orang bisa, semua orang harus bahkan gitu ya. Tapi kan sering lalai, sering lupa, ya toh. Jadi kalau kita sedang bahagia, kita gampang berbuat baik. Kalau kita sedang kaya, banyak duit, ya gampang berbuat baik. Tapi nggak semua orang begitu juga kan ya. Nah, tapi kalau kita sedang susah, nah kita tetap harus ingat sumpah kita tadi itu, tetap berbuat baik. Romo Handaka Vijananta, terima kasih sudah berbagi dengan kami. Saya yang terima kasih dapat kesempatan berbagi ini, Mas Arto. Terima kasih karena boleh berbuat kebaikan. Terus. Baik, demikian bincang-bincang kita sangat mendalam sekali dan menyadari bahwa 1200 tahun yang lalu kita telah memiliki pemikiran itu. Maka ini menjadi pesan penting bahwa kita bukan hanya negara besar tapi juga negara dengan penuh peradaban dan nilai-nilai cinta kasih. Sampai di episode berikutnya, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan silakan unduh tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.